Gue baru banget selesai ngerakit sistem kunci pengaman kunci rahasia motor berbasis remote, tapi pakai remote ini remote bluetooth ya, bisa dicas juga. Nah, gue dulu pernah pakai remote yang kayak gini, ini remote RF namanya, radio frekuensi. Cuma kendalanya itu kalau ada orang lain yang punya remote yang sama, itu kadang bisa diintervensi ya bahasanya ya. Jadi kalau gue udah on gitu, alarmnya aktif, terus tiba-tiba ada orang yang punya remote yang sejenis, itu begitu dia pencet off, itu alarm gue bakal jadi mati gitu. Beda halnya sama remote bluetooth. Kalau bluetooth itu dia koneksinya kan pakai MAC address, jadi ya udah cuma remote ini aja yang bisa mengkoneksikan si programnya gitu. Cara kerjanya adalah, ini remote masih kondisinya masih mati. Kalau remote ini gue koneksiin ke motor, maka sistem pengaman motor akan mati. Tapi kalau remote ini tidak terkoneksi ke motor, sistem koneksi pengaman motor akan bekerja. Rangkaiannya begitu gue kunci kontak on, remote ini belum terhubung, gue kunci kontak on. Ini adalah indikator alarm klakson, jadi nanti gue ganti pakai klakson keong. Begitu ini gue belum hubungkan ke motor, begitu kunci kontak on, alarm nyala dan si motor nggak bisa di starter. Nah, kita trial ya. Ini remote-nya belum terhubung ya, masih mati. Misalkan dibobol nih kontaknya pakai T, di on. Nah, alarm langsung nyala tuh, dan starter nggak bisa, dengkol pun juga nggak bisa. Nggak mau hidup. Itu yang pertama, ini kondisi, jadi seolah-olah klaksonnya nyala terus nih, dan motor nggak bisa hidup. Kemudian ketika gua nyalain remote-nya, gua koneksiin, nah ada bunyi buzzer, dia berarti sistem pengamannya sudah rilis. Maka di kontak on, alarm nggak nyala, di starter, nah dia jadi hidup. Cara biar alarmnya aktif lagi, kalau kita udah parkir nih, remote-nya dibawa, ini kita putusin dulu koneksinya dengan cara ini, kita pencet tahan, tunggu sebentar sampai bunyi buzzer. Nah, koneksinya udah putus. Begitu lo tinggal motor, misalkan dikontak sama orang, dikontak gitu, klakson bakal bunyi, itu klakson alarm bunyi dan nggak bisa di starter. Misalkan kita lupa nih mutusin koneksi ini biar alarmnya aktif, maka yang terjadi adalah sebentar. Nah, alarm udah nggak aktif ya kalau udah bunyi sekali. Nah, misalkan kita udah parkir nih, kita bawa nih remote, lupa nih kita putusin koneksinya, berarti kan ini motor bahaya ya, beresiko dibobol. Kita bawa nih, nah dia ngirim notifikasi, sistem pengaman lu belum aktif nih gitu. Nah, remote-nya juga ngasih tahu sistem pengaman lu belum aktif nih gitu. Ayo koneksiin dulu, matiin dulu putusin dulu koneksinya antar remote dan modul, baru lu bisa tinggal motor lu gitu. Jadi kayak ada notifikasi gitu. Nah, kalau udah dekat dia bakal mati, ya kan? Kita bawa lagi jauh. Nah, bunyi lagi dia.
bunyi terus deh, dan di remote juga bunyi terus. Jadi di motor bunyi, di remote bunyi. Jadi tetap sebelum lo ninggalin motor lo, sebelum lo ninggalin motor lo harus diputus koneksinya sama remote ini biar alarmnya bekerja. Kita putus koneksinya ya. Remote mati, tunggu alarmnya bunyi, alarm buzzer. Nah, udah putus nih, koneksinya udah putus, remote udah mati. Begitu di kontak on, ini berarti alarmnya bekerja ya, sistem pengamannya nyala ya. Begitu di kontak on, nah ini si klakson alarm bakal bunyi terus dan nggak bisa di starter. Gitu cara kerjanya remote ini. Remote-nya dia bisa dicas, jadi nggak usah takut kehabisan baterai. Namanya koneksi Bluetooth kan pasti makan baterai. Bisa dicas. Kalau untuk konsumsi daya si modulnya juga kecil, dan insya Allah aman karena dia nggak pakai radio frekuensi kayak gini. Kalau radio frekuensi itu kan kalau dia punya remote, kalau orang lain punya remote yang sama di frekuensi yang sama, kalau nggak salah di 433 MHz, itu maka orang itu bisa ngotak-ngatik modul lo. Tapi kalau ini dia bekerja berpairingnya itu berdasarkan MAC address. MAC address itu beda-beda setiap perangkat remote. Remote ini udah gue modifikasi, jadi dia cuma bisa fungsi ini doang, yang lainnya nggak fungsi. Karena tujuannya cuma buat sebagai keyless-nya modul ini. Thank you.